Oke, welcome back to Critical Thoughts bersama saya Caca dan juga Kak Firza. Dan hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang masih terkait sama tema sebelum ini, yaitu Family Matters dan juga tentunya tema bulan ini, Going Deeper with God. Boleh ditunjukin? Oke Kak Firza, pertanyaan itu apakah artinya menjadi keluarga Allah sedangkan keluarga saya tidak semua Kristen? Wow, ya it's one of a related question gitu ya. Apalagi kalau teman-teman atau bapak ibu saudara yang datang dari keluarga non-Kristen seperti saya. Nah mungkin rasanya punya kerinduan, kok papa saya belum percaya, mama saya belum percaya, kemudian kakak adik mungkin belum percaya. And how we responded. Nah, next slide please. Nah menjadi keluarga Allah nih. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita tahu bahwa Alkitab mensyaratkan bahwa Yesus itu satu-satunya anak tunggal Allah loh. Ya. Ya, ini ayat yang terkenal banget. Orang Kristen pasti sering bawa ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, bagaimana kita menjadi keluarga Allah? Salah satunya adalah, satu-satunya cara adalah percaya pada anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Next slide. Apa sih artinya menjadi keluarga Allah? Kita menjadi bagian dari kerajaannya. We being part of His kingdom. Menjadi bagian dari gerejanya. Jadi keluarga Allah. Jadi buat teman-teman, buat bapak ibu yang merasa sendiri di keluarga yang non-Christian, every time you pray, every time you read the Bible, ingat, bapak ibu tidak sendiri. Karena jutaan orang Kristen di luar sana sedang juga membaca Alkitab yang sama, berdoa pada Tuhan yang sama. So doctrine union with Christ, kebersatuan dengan Kristus membuat kita tidak merasa sendiri loh, Cak. Next slide. Nah, menjadi keluarga Allah juga berarti menjadi ahli waris. Nah kalau kita lihat ayat yang ke-7 tuh yang di bawah tuh. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah apa sih yang meaningnya menjadi ahli waris dari Allah? Tentu kalau kita ngerasa bahwa Allah kita adalah Bapa, kita ngerasa bahwa apa yang dimiliki Bapa dimiliki kita juga. Nah seringnya kan selalu dikonotasikan bahwa oh berkatnya berkat saya juga. Nah itu bagian manisnya aja. Tapi kewajibannya ya pekerjaan-pekerjaannya juga ikut diwariskan pada kita. Nah pekerjaan yang utama dari Tuhan atau Allah adalah menginjil atau amanat agung. Jadi kalau kita yang merasa bahwa kita adalah Kristen, kita jadi ahli warisnya yaitu mewarisi amanat agung. Next slide. Nah how can we become a child of God? Ini bagus banget. Izinkan saya cerita sedikit di sini ya. Salah satu keunikan iman Kristen adalah satu doktrin yang disebut divine adoption, adopsi ilahi. Teman-teman bisa cari 3.000 agama lebih, terutama yang monoteistik dan samawi. Nggak ada yang menyebut Tuhannya itu dengan sebutan Bapa. Kekristenan itu unik sekali. Memandang Tuhan yang transendental itu sebagai Bapa. Sehingga kekristenan itu tidak pernah menawarkan transaksi. Dia menawarkan sebuah relasi. Nah izinkan saya cerita juga, waktu Yesus hidup sebagai manusia di saat itu, 2000 tahun yang lalu, ada dua kultur yang berkembang. Tentu Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Kultur Ibrani di situ menolak yang namanya adopsi. Kalau teman-teman dan Bapak Ibu baca Perjanjian Lama, mereka sangat menekankan keturunan biologis tuh, Cak. Bahkan kalau ibu-ibu yang mandul itu dianggapnya being cursed. Karena mereka sangat menghargai anak kesulungan. Nah impactnya apa sih di zaman Yesus? Mereka menganggap bahwa mereka adalah yang sulung dan bangsa-bangsa lain tidak berhak terhadap keselamatan. Makanya Yesus seringkali menyindir, kamu toh baca kitab Musa tapi kok kamu masih egois. Keselamatan ini, Injil ini milik semua orang. Apakah kamu orang kulit putih, hitam, wanita atau laki-laki? Galatia bilang kamu satu dalam Kristus. Next slide. Dunia Romawi itu praktek adopsi itu lumrah banget, lazim banget. Jadi kalau saya bayangin, kalau saya emperor, saya adalah raja Romawi saat itu dan saya punya 3 orang anak. Dan saya nilai 3 orang anak ini gak ada yang layak untuk jadi raja menerusin saya. Saya berhak mengadopsi satu anak yang lain untuk meneruskan kerajaan saya. Jadi kondisi Greko-Roman saat itu, praktek adopsi itu lumrah banget. Tuhan Yesus datang untuk mengkoreksi kedua budaya ini. Dia bilang bahwa ke orang Ibrani, kamu itu egois, keselamatan Injil itu milik semua orang. Ke orang Yunani dan Romawi dia bilang, kamu itu yang layak bikin kamu jadi anak itu bukan kamu, tapi Bapa. Jadi Yesus datang untuk mengkoreksi keduanya, Cak. Itu konteks adopsinya. Gimana tuh, Cak? Oke, berarti gitu ya Firza, kita semua itu udah di-adopt
sama Tuhan ya kan. Dan sebenarnya ternyata Tuhan juga nggak pengen cuman kita aja yang diadopsi, tapi justru semua orang ya. Itu bukan sesuatu hal yang eksklusif, tapi justru Tuhan pengen itu semua bisa diadop sama Tuhan. Nah, masalahnya gini, kalau ngomongin soal keluarga, soal orang-orang yang kita kasihi dekat, itu kan kadang itu suatu hal yang sulit untuk kita bicarakan. Terutama mungkin kita pikir, ya keluarga saya misalnya ini different religion, tapi kan dia juga udah baik, dia juga nggak macem-macem. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Karena kan itu hal yang sensitif dan mungkin kita juga sungkan kadang Kak Firza. Jadi gimana nih terkait topik ini, untuk masuknya gimana? Ya ini valid dan sound question banget. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman nitipin banyak pertanyaan dan kita nggak sempat untuk jawabin ini, saya mau kasih tahu teman-teman, teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa cek, ada satu katekismus Westminster namanya, itu bisa googling Bapak Ibu Saudara, itu bentuknya Q&A. Yang kita bahas ini adalah pertanyaan nomor 34. Jadi teman-teman bisa googling pertanyaannya tanpa menunggu penjelasan yang tentunya dari kita tuh terbatas. Teman-teman bisa cek sendiri. Yeah. Nah, I'm gonna jump into your question, Ca. Next slide, please. Nah, gimana kalau keluarga saya nggak Kristen? Membagikan Injil itu kan tadi kewajiban utama. Gimana sih supaya mereka tidak tersinggung tuh, Ca, dalam itu. Next slide. Nah, ini dia. Alkitab mengajarkan kita pertama kali untuk mendoakan mereka terus-menerus. Pray for them. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Supaya mata mereka boleh melihat kebenaran dan keindahan Injil. Karena ingat, semua orang butuh Injil. Roma bilang semua orang melakukan dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang gak butuh Injil. Yeah. Bahkan kita yang sudah percaya butuh Injil. Yes. Next slide. Mintalah hikmat dari Tuhan. Sebab apalah artinya kita tanpa bimbingan Roh Kudus. Yeah. Perkataan kita mungkin akan salah, tapi Roh Kudus yang membimbing dan memberikan guidance mungkin akan memberikan hikmat kebijaksanaan supaya kamu ngomongnya di saat yang tepat. Itu Roh Kudus akan membimbing kita. Nah, selain berdoa, ini yang paling penting, Cak. Kehidupan Kristiani yang saleh depan mereka itu jadi satu hal yang akan membedakan kita. Yeah. Nah, kebanyakan orang yang gak percaya menolak Kristen kenapa? Karena omongan dan kelakuan beda banget sama apa yang dipercayain kan. Makanya di 2 Korintus 3 ayat 3, kita diajarin supaya jadi surat terbuka bagi Kristus. Yeah. Orang di luar sana, ateis atau dari agama lain, itu gak baca Alkitab Bapak Ibu. Mereka baca kita. Yeah. Ya, mereka gak dengar lagu worship, mereka dengar omongan kita. Yes. So, the important things adalah setiap pembicaraan kita dan tindak tanduk kita harusnya memberkati mereka. Yeah. Next slide. Nah, kalau mereka nanya yang aneh-aneh gimana dong? Kamu kan orang Kristen, Tuhan kamu 3 atau 1? Tuhan kamu mati atau bangkit? Jelasin dong. Apa harus nunggu Pastor Andi Setiawan dulu? Kok tolongin dong. Harus manggil dulu Pastor Alvin, tolong dong injilin paman saya, bibi saya. Enggak kan? Karena kita semua orang dipanggil untuk amanat agung. Jadi sesuai ayat ini bilang, kita harus siap sedia dalam segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban. Tapi ingat, dengan lemah lembut dan hormat. Ya. Jadi kita juga akan memberikan fasilitas di sini berupa kelas-kelas gospel series supaya teman-teman juga bisa menjawabnya. Yes. I'm gonna end close with these 2 quotes. Yang pertama dari John Stott, next slide. Nah, John Stott bilang, nginjil tuh bukan soal menangin perdebatan, tapi simply ngasih kabar baik. Kita tuh butuh Injil. Ya. Dan satu lagi dari James Inhofe Packer, kalau kita ngaku umat Kristen, in every circumstances, in every situation, kita punya misi yang namanya amanat agung. Jadi tidak ada excuse bagi kita untuk tidak mengabarkan Injil. Gitu, Jack. Ya, wow, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Fizar yang tentunya pasti ini topik yang sangat menarik. Gak mungkin cuman cukup 10 menit tapi bisa di repack 10 menit. Dan kalau misalnya saudara ada yang masih pengen melanjut diskusi setelah ini kita akan ada di depan setelah ibadah. Jadi boleh go and find us ya Kak Firza ya. Dan tentunya kalau yang tadi saya dapat sih memang gospel itu, Injil itu dibutuhkan semua orang. Yes. Dan kalau kita memang mengasihi keluarga kita juga pengen mereka mendapat gospel itu. Benar gak sih teman-teman? Dan Tuhan Yesus itu gak pernah membiarkan kita sendiri kok. Mungkin ada teman-teman beberapa yang mungkin cuman the only Christian in the family.
Tapi Tuhan Yesus pun dia saat itu dia ditolak sama keluarganya. Tapi akhirnya dia jalan di Golgota untuk menunjukkan bahwa sekarang kita nggak perlu jalan sendiri. Tuhan Yesus sudah sama-sama kita dan dia nggak akan meninggalkan kita sendiri. Bahwa tadi Roh Kudusnya akan menyertai kita ya Kak Firza ya. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk juga menyebarkan Injil ke teman-teman kita semua dan keluarga tercinta kita.